Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AB17. Kali ini kita akan melanjutkan dan ini adalah bahasan terakhir dari buku Komunikasi Politik, pembahasan secara teoritis dan empiris oleh Efriza dan Jerry Indrawan. Di pembahasan terakhir ini kita akan membahas tentang pendapat umum dan polling. Apa tuh pendapat umum dan polling? Beberapa video sebelumnya kita sudah belajar tentang pendapat umum atau opini publik ya. Jadi buat orang teman-teman yang udah nonton pasti tahu pendapat umum atau opini publik. Dan polling nih. Polling apa tuh polling? Kita akan belajar di video ini. Tentu polling yang dimaksud di sini adalah polling yang bersangkutan dengan politik ya. Lanjut. Pendapat umum, kita ingat lagi di pendapat umum. Pendapat umum atau opini publik adalah proses yang menggabungkan pemikiran, perasaan, dan saran yang diungkapkan oleh warga negara kepada pilihan kebijakan yang dibuat pejabat publik yang dituntut untuk mencapai tatanan sosial dalam situasi yang melibatkan konflik, perselisihan, dan ketidaksepakatan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi, opini publik dan perubahan opini publik harus selalu diperhatikan oleh pemerintah sebagai faktor kunci makna dukungan rakyat terhadap kekuasaannya. Agak ribet kalau di tulisan ini, tapi singkatnya pendapat umum adalah proses nih, kata kuncinya nih, proses yang menggabungkan pemikiran, perasaan, dan saran yang diungkapkan oleh warga negara. Jadi, pemikiran warga negara, perasaan warga negara, dan saran dari warga negara yang diungkapkan kepada pejabat publik itu adalah pendapat umum atau opini publik. Itu singkatnya itu. Nah, opini publik dan perubahan opini publik ini harus dilihat terus, harus diperhatikan terus oleh pemerintah nih sebagai faktor kunci makna dukungan rakyat terhadap kekuasaannya. Gitu. Lanjut. Pendapat umum sering diposisikan sebagai kekuatan kelima dari demokrasi setelah ketiga kekuatan dan kekuasaan dalam trias politika. Ya kan, dalam trias politika kita tahu nih yang namanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau di negara demokrasi, pilar keempat tuh ada satu lagi, yaitu pilar keempat adalah pers atau media massa. Nah, yang kelimanya adalah pendapat umum gitu. Kontroversi survei politik. Nah, polling itu salah satunya adalah survei politik. Nah, teman-teman pasti pernah denger nih namanya survei politik ya, survei pemilu gitu. Pas sebelum tahun-tahun politik, waduh, gubernur nih, presiden apalagi ya. Polling nih, lembaga-lembaga survei tentang apa politik gitu ya. Udah nih, saling survei sana sini kan. Nah, tapi di buku ini juga disebutkan bahwa survei politik itu ada kontroversinya juga. Apa tuh? Lembaga pollster atau lembaga survei politik itu ya. Selain membuat dan mempublikasikan survei kepada publik, juga terkadang ikut dalam menjadi konsultan partai politik atau kandidat tertentu. Nah, itu sebabnya kita terkadang melihat hasil survei lembaga pollster berbeda jauh dengan lembaga pollster lainnya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi lembaga pollster selain membuat dan mempublikasikan survei juga ternyata mereka adalah konsultan dari partai politik atau kandidat tertentu. Jadi misalnya nih ada lembaga survei namanya A gitu ya. Dia juga sebagai konsultan partai politik A atau kandidat A, ya itu kan sama aja. Seakan-akan si surveyor ini, si lembaga survei ini, pollster ini kan menaikkan citra dari kandidat A, menaikkan citra dari partai politik A yang mereka sudah saling berkonsultasi gitu. Makanya lembaga survei satu sama lembaga survei lainnya itu beda karena itu kepentingan. Belum sampai situ doang. Kita lihat lagi. Politisi membutuhkan justifikasi jika ia bisa memenangi sebuah kontestasi politik. Di sisi yang lain, lembaga pollster membutuhkan modal ekonomi untuk terus menggerakkan roda lembaganya. Bertemunya kepentingan inilah yang kemudian menyebabkan adanya publikasi riset politik yang kurang bertanggung jawab.
Itu dia. Jadi memang yang namanya kepentingan tadi ya, si lembaga survei ini pengen menggerakkan roda lembaganya, ya kan, ekonomi itu. Si politisinya membutuhkan survei politik untuk menaikkan citra dirinya. Jadi si survei ini dengan ya dalam tanda kutip bohong gitu ya, menaikkan citra politik si kandidat itu yang sudah berkonsultasi dengan dia gitu. Si survei itu juga, si surveyor itu di si polster itu, lembaga survei itu juga dapat duit dari si politisi, dari si partai itu. Gitu, udah simbiosis mutualisme. Tapi yang jadi simbiosis paratisisme ini ya yang dirugikan ya rakyat, masyarakat gitu. Masyarakat jadi bingung nih. Ini surveinya bener apa kagak nih? Apa karena disuap dalam tanda kutip gitu ya? Disuap, memang disuap sih namanya sih. Itu gimana tuh? Makanya banyak publikasi riset politik yang kurang bertanggung jawab. Tuh, lanjut. Itu sebabnya ada banyak survei yang dilakukan secara bias. Survei seperti ini biasanya dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat mendukung suatu kepentingan atau suatu kebijakan. Dalam survei pra-pemilu, survei juga sering dimanipulasi untuk menaikkan citra kandidat seolah-olah posisinya lebih tinggi dari kandidat lain. Padahal kenyataannya tidak. Dengan demikian, aplikasi marketing dalam dunia politik meninggalkan masalah etika dan moral. Proses ini bisa terjadi karena dimufakatinya dua kepentingan yang berbeda antara kepentingan lembaga survei dalam menjalankan bisnis dan kepentingan politisi untuk mendapatkan jalan memperoleh kuasa politik. Ya, itu lebih jelas lagi ya. Ini paragraf ini mempertajam, mempertegas lagi nih. Kalau memang lembaga survei politik ada yang seperti itu. Bahkan bukan ada lagi, memang banyaknya gitu kayaknya tuh. Jadi ya gitu, dalam survei pra pemilu itu banyak banget itu. Makanya kalau teman-teman lihat waktu itu ya, ya kalian lihatlah sendiri ya kalau misalnya tahun-tahun politik gitu. Entah itu pemilihan gubernur atau pemilihan presiden apalagi, pasti ada tuh survei-survei politik yang memang beda-beda gitu. Kayak memihaknya tuh jelas banget gitu. Tapi ada aja rakyat yang oke-oke aja gitu. Nggak mikir-mikir lagi. Itu yang masalah itu. Udah tahu survei itu bisa dimanipulasi ya kan, untuk menaikkan citra kandidat seolah-olah posisinya lebih tinggi dari kandidat lain kan gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, si politisi A memang sebenarnya tuh dia apa ya, nggak terlalu disukai banyak rakyat gitulah ya, nggak terlalu dikenal, dia kerjasama sama lembaga survei itu dalam tanda kutip dia membohongi publik dengan cara menaikkan citra si politisi A yang tadinya politisi A sebenarnya nggak terlalu dikenal, nggak terlalu terkenal juga, nggak terlalu bagus juga ininya apa namanya sepak terjangnya di bidang politik. Terus pas dia apa namanya kerjasama si survei ini menaikkan citra politiknya yang tadinya misalnya nggak tahu, terus dinaikin. Jadi politisi-politisi B, C, D itu kalah semua seakan-akan. Politisi A yang paling bener, maksudnya yang paling bagus untuk dipilih rakyat. Itu. Jadi ya rakyat juga, wah, survei bilangnya politisi A bagus nih. Jadi bagaimana kalau kita pilih dia aja yuk. Nah, itu. Itu dia. Rakyat tuh gampang banget dibego-begoin, nggak tahu apa dah, nggak pernah belajar kali. Ya, makanya kita belajar di sini ya biar nggak bego-bego banget lah gitulah. Kalau dibego-begoin politisi, bego-begoin sama partai politik, udah. Partai politik, politisi itu memang ada yang baik tapi ada yang jahat juga coy. Ada yang buruk rupa, bukan rupa lagi, bukan rupa, buruk jiwanya tuh udah buruk gitu, menghalalkan apapun untuk mencapai tujuannya. Lembaga survei ada yang pengen duitnya doang, politisi sama partai politik ada yang mau kekuasaannya doang, ya gitulah. Tapi gue bilang dari sekarang nih ya, polster atau lembaga survei itu nggak semuanya kayak gitu kok. Sama partai politik sama kandidat juga nggak, kandidat atau kandidat ini ya, politisi ya, juga nggak, juga ada yang nggak kayak gitu kok. Jadi selalu aja
Jadi kita yang penting di sini kita harus belajar yang mana si surveyor atau pollster yang um, kurang baik attitude-nya gitu ya, dan mana memang survei yang baik gitu. Begitu juga tentang partai politik dan politisi yang baik dan yang buruk. Itu gunanya kita belajar politik. Lanjut. Nah, gimana nih cara menimbang kredibilitas publikasi hasil riset politik? Kita sudah tahu kalau survei itu ada yang namanya di setting-setting gitu ya, sesuai dengan kemauan mereka. Jadi bagaimana nih kita untuk menilai survei yang baik dan survei yang buruk? Bagaimana cara menimbang kredibilitas mereka? Yang pertama, jangan percayai survei yang tidak mengumumkan atau memberitahukan 3 hal: bentuk dan pilihan kata dalam pertanyaan survei, cara penarikan sampel, dan bagaimana para responden dihubungi atau ditanyai. Nah, menurut dalam ini, dulu waktu gua kuliah di semester 2, gua tuh punya dapat mata kuliah metodologi penelitian sosial. Jadi yang begini-begini tuh gua ini ya dikit-dikit tahu lah. Nah, jadi memang di survei itu ada gitu, ada bentuk pilihan katanya, ada cara penarikan sampelnya, dan cara responden dihubungi atau ditanyain seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di TV atau di koran atau di internet ya, zaman sekarang, kalau ada survei-survei kayak gitu, terus mereka nggak memberitahukan 3 hal ini, ya sebaiknya nggak usah dipercayain lah. Itu udah ketahuan kayaknya di setting-setting gitu. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah lembaga survei yang kredibel selalu memberitahu berapa jumlah responden mereka dan berapa tingkatan kesalahan statistiknya. Bila hal ini tidak disampaikan atau terkesan disembunyikan oleh lembaga survei, sebaiknya jangan percayai hasilnya. Jadi memang survei itu ya mereka ngasih tahu berapa nih respondennya. Misalnya responden di 100.000 orang di Jakarta misalnya, atau di 100.000 orang di Bengkulu misalnya, atau 100.000 orang di Jawa Timur misalnya, seperti itu. Jadi dikasih tahu tuh berapa jumlah respondennya, dan sedetail-detail survei pasti ada namanya tingkatan kesalahan statistiknya atau errornya. Jadi si pollster ini seharusnya ngasih tahu berapa tingkatan kesalahan statistiknya ke masyarakat. Nah, kalau hal-hal kayak gini disembunyikan oleh lembaga survei, udah nggak usah dipercayai hasilnya. Berarti kemungkinan besar lembaga survei itu men-setting hasilnya atau bohong, nggak real. Yang ketiga, mengukur kredibilitas lembaga pollster melalui 3 track record lembaga pollster bersangkutan: ketepatan dalam prediksi, sejarah panjang yang dimiliki, dan konsistensinya. Nah, memang survei itu kan kita lihat dulu nih di di dulu-dulunya mereka tuh tepat nggak nih dalam membuat prediksi. Terus sejarah yang panjang yang mereka miliki bagus nggak gitu, dan konsistensinya gimana nih tuh. Nah, jika ini bisa dilakukan oleh masyarakat dengan baik, maka lembaga pollster dengan sendirinya akan tersaring secara alamiah. Lembaga-lembaga pollster yang kerap tidak bertanggung jawab dalam publikasi hasil riset politiknya, biarkan saja mati dengan sendirinya karena kehilangan kepercayaan publik. Jadi, yuk kita sekarang lebih cerdas lagi untuk melihat survei politik. Ya, kita harus lebih cerdas lagi, coy. Karena memang politisi dan partai politik dan pollster itu memang lebih licik lagi gitu. Jadi kita harus lebih pintar daripada mereka. Dengan video ini semoga teman-teman bisa tahu ya apa kelicikan dari politisi, kelicikan dari parpol, kelicikan dari survei gitu ya. Sekali lagi ini nggak semuanya, tapi banyak yang kayak gitu. Masalahnya itu banyak yang licik kayak gitu. Oke? Terima kasih. Nah, ringkasan ada setelah ini. Jadi terima kasih teman-teman udah belajar selama ini ya. Udah part sekian kalinya ini video. Semoga bermanfaat.
pelajaran-pelajaran dari buku ini ya. Salam juga untuk Bapak Efriza dan Bapak Jerry Indrawan. Terima kasih yang telah menulis buku ini, buku yang sangat luar biasa ini tentang komunikasi politik. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Yuk subscribe yang belum subscribe. Terima kasih yang udah like. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih yang udah komen. Terima kasih juga yang mau ngungkapin saran dan kritikannya pada video ini, silakan. Dan terima kasih juga yang udah share ke teman-teman yang lain ya. Akhir kata, gua B17. Thank you for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.